Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya Zero Point. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Sisik. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Belasan makhluk gaib, siluman dan penampakan kakek kepala buntung yang menggelindingkan kepalanya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Belasan makhluk gaib alias setan, genderuwo setinggi atap, misteri siluman hingga petunjuk dari sosok kakek kepala buntung meneror kerja kami di kantor baru, ucap Arif. Elisa, Rama, sebelum resign kasusnya sama. Mereka tertusuk duri mirip sisik dulu, habis itu ujungnya kelar, lanjutnya. Rentetan kalimat itulah yang dia sampaikan padaku melalui sambungan telepon. Sebelum akhirnya kami menyepakati sebuah pertemuan di Jakarta secara mendadak. Sudah lama kami tidak bertemu, namun kembali bersua di situasi seperti ini bukanlah hal yang aku inginkan. Arif tampak lusuh dengan kemeja flanel kusut yang dia kenakan. Lingkaran hitam panda di kedua matanya mewakili keadaan fisiknya yang tengah letih. Udah berapa hari nggak mandi? Sindirku. Dia hanya tersenyum kemudian memelukku. Situasi ini membuatku mendadak haru. Aku merasakan betul dirinya sedang memikul beban yang amat berat. Ada emosional tidak tertahankan yang sepertinya sebentar lagi akan membuncah karena sudah tidak mampu dia bendung. Aku menepuk-nepuk punggungnya berharap dapat memberikannya sedikit tenang. Sabar, setiap masalah pasti ada solusinya. Kata penenang mainstream itu harusnya sering dia dengar. Duduk dulu, cerita yang jelas. Insya Allah, gua akan bantu semampu yang gua bisa. Arif menceritakan tragedi teror makhluk astral yang tengah dihadapinya, yang mana peristiwa tersebut terjadi di bangunan kantor baru yang belum lama mereka tempati. Teror itu bahkan menyebabkan satu teman mereka meninggal dunia dan satu lagi mengalami ketempelan hingga sering kehilangan kendali sadar, yang mana sampai saat ini masih belum sembuh meski telah melalui upaya berobat ke beberapa pengobatan alternatif hingga orang pintar yang mereka percaya. Namun sampai saat ini tidak ada hasil atau perkembangan apapun selain uang jutaan rupiah yang melayang. Namanya Elisa. Dia sekarang bahkan dikurung di kamarnya sendiri sama orang tuanya karena sering mengamuk, terang Arif. Minggu ini gua kosong, antar gua temui Elisa bisa? Bisa, Jer. Serius gak apa-apa lu ke Bandung? Aku mengangguk menjawabnya. Kedua mata Arif tampak nanar, seolah menemui harapan baru yang kemudian menjelma menjadi bebanku selanjutnya. Aku tidak ingin terburu-buru menyikapi peristiwa yang diceritakan Arif. Memeriksa semuanya secara langsung dan teliti ialah langkah awal menyikapi masalah ini sebelum mengambil tindakan apapun. Kasus seperti ini sedikit saja salah dalam mengambil langkah, akibatnya bisa berujung fatal dan malah membuat situasi menjadi semakin memburuk. Kurang dari 4 jam perjalanan, kendaraan roda 4 yang membawa kami sudah melewati batas gerbang tol Buah Batu, kemudian bertolak ke kanan menuju arah Bojong Soang, tempat kediaman Elisa. Arif merogoh ponsel di saku, lalu menjawab dering panggilan masuk yang aku tebak dari teman-temannya yang sudah menunggu menanti kedatangan kami. Setelah melewati bidangan sawah, aku telah tiba di rumah sederhana namun tampak artistik karena sentuhan ornamen vintage dan arsitekturnya. Berdiri 2 orang laki-laki berusia sebayaku di teras halaman, yang mana kemudian mereka menyalamiku seraya memperkenalkan diri. Oga Kang, saya Arga. Ada orang tua Elisa juga yang sudah menunggu.
Aku pun langsung mengarah ke poin utama dan meminta izin untuk menengok Elisa. Ketika nama Elisa disebut, raut wajah dari masing-masing mereka seketika berubah menjadi penuh kecemasan. Aku mengerti, hal tersebut sangatlah wajar ketika menghadapi persoalan gaib yang mana belum menemui solusi pasti. Kecemasan mereka bukan tanpa alasan. Aku pun terkejut ketika melihat di balik wanita lugu yang terduduk lemah, bersandar pada dipan kasur dengan tatapan kosong mengawang ke atas, terdapat satu makhluk perempuan mengenakan kebaya hijau penuh sisik mirip ular. Tidak hanya itu, makhluk tersebut mengeluarkan lendir basah yang berbau anyir menyengat. Aku mendenguskan nafas spontan tatkala mendapati bau tidak sedap menyergap. Makhluk perempuan yang kutangkap basah wujudnya menatapku dengan sorot intimidasi. Namun ada yang tidak lazim bagiku. Meski makhluk itu tampak siaga, akan tetapi dia tidak memulai apapun dan tidak juga menunjukkan tanda-tanda agresivitas. Makhluk ini seperti bergerak di bawah komando perintah dari makhluk lain yang lebih kuat. Elisa benar ketempelan. Sampai sekarang makhluk itu masih ada di raganya, ujarku. Suasana mendadak hening. Seluruh mata tertuju padaku seraya menunggu penjelasan lanjutan. Tapi makhluk yang menempel di Elisa bukanlah pelaku yang sebenarnya, melainkan dia adalah anggota dari salah satu entitas jin yang bergerak di bawah komando. Kemudian aku menangkap satu luka di Elisa yang diselimuti energi negatif. Menurut keterangan dari Arif, luka itu ialah bekas tertusuk sisik milik duri ikan. Akan tetapi sudah lebih dari 3 bulan, luka tersebut masih tidak kunjung mengering. Masih saja basah layaknya luka baru. Di mana Elisa tertusuk duri sisik itu? Selanjutnya Arif, Olga dan Arga merubah posisi berdiri mereka menjadi lebih rapat. Lalu kemudian mulai menceritakan peristiwa 3 bulan silam, waktu di mana teror mengerikan itu terjadi. Disclaimer, nama toko dan tempat disamarkan demi menjaga privasi narasumber. Bagi kalian yang mengetahui segala bentuk clue dalam cerita ini, harap menyimpannya untuk diri sendiri. Pengakuan Arif. Mendapat bagian pertama di pembuka cerita sejujurnya menjadi beban tersendiri bagiku. Meski kami berada di satu waktu peristiwa yang sama, namun masing-masing dari kami mengalami teror yang berbeda dan berbeda pula sudut pandang dalam menyikapinya. Keputusan Jero menggulirkan cerita dari setiap sudut pandang dari kami, kuharapkan mampu menyatukan seluruh pandangan menjadi satu kesatuan utuh perihal teka-teki mengenai rumah setan yang melahirkan trauma mendalam. Juga teror tidak berujung yang mana sampai saat ini masih terus menghantui kami. Ya, rumah setan, begitu kami menyebutnya. Ketika hendak frustasi memutar otak mencari solusi, nama Jero seketika tersemat di kepalaku sebagai satu-satunya kenalan yang memiliki kedekatan dengan hal-hal berbau supranatural, sebagaimana yang tengah kami hadapi. Aku memberanikan diri bertolak dari Bandung ke Jakarta guna menemuinya. Semestinya, aku cukup tahu diri, karena hubunganku dengan Jero tidak sedekat yang kalian bayangkan sebelumnya. Hanya saja kami pernah bekerja di satu proyek yang sama. Namun di situasi genting seperti ini, kuharap Jero dapat memaklumi kelancanganku dan dirinya berkenan untuk membantu kami. Aku tidak tahu dari mana memulai cerita agar teman-teman yang mendengar dapat ikut terbawa. Perihal merangkai kata, aku tidak selihai Jero, namun akan aku coba semampu yang aku bisa. Semoga saja kalian turut memaklumi atas segala kurang. Mari kita mulai dengan perkenalan. Namaku Arif. Aku bekerja di salah satu perusahaan digital marketing sekaligus percetakan atau printing di Bandung. Semula kantorku berdomisili di kota Bandung, tepatnya di sekitaran daerah Lengkong. Sebelum akhirnya baru-baru ini kami berpindah ke wilayah Bandung Timur. Sepengetahuanku, perpindahan kantor kami dilakukan oleh karena habis masa sewa gedung dan atasan kami memilih berpindah ke lokasi yang sebetulnya cukup jauh dari tempat kantor sebelumnya di Lengkong. Sangat disayangkan, selain karena konsumen percetakan di tempat itu sudah ramai oleh pelanggan tetap, kami juga sudah merasa nyaman dengan tempat itu. Tempat yang ramai dengan jajaran makanan kaki lima, rasa bintang 5, sekaligus menjadi tempat di mana tersemai sejuta kenangan jika mengingatnya.
Berbeda dengan kantor kami sebelumnya yang notabene berada di tengah pusat kota, kantor kami yang sekarang cenderung terletak di pelosok Bandung Timur. Sepanjang jalan desa menuju kantor masih ditemui sawah lapang hingga kebun-kebun. Anak Bantim pasti hafal. Kala malam, jalannya masih gelap, minim penerangan. Kantor baru kami berbentuk rumah bangunan lama dengan tembok-tembok kokoh, namun langit-langit rumahnya kebanyakan sudah keropos. Hari pertama berkantor, kami justru disuruh atasan kerja bakti. Tempat ini sangat kotor karena sudah bertahun-tahun dibiarkan kosong. Bau ruangannya juga aneh, sulit dijelaskan. Aromanya seperti bau rumah kosong bercampur aroma lapuk kayu dan karat. Debu-debu yang tidak kasat mata juga sangat mengganggu pernapasan. Juga cat putih kusam yang menambah suasana terasa tidak enak. Butuh tenaga ekstra dan waktu sampai 3 hari untuk membuat bangunan ini setidaknya layak untuk digunakan sebagai tempat kerja. Perihal nyaman, kami berpikir, nanti lama-lama juga terbiasa. Tidak ada yang aneh saat hari-hari pertama kami bekerja bakti membersihkan tempat tersebut. Selain benda-benda tua mirip pusaka yang ditemui di satu ruangan terkunci. Ruangan itu didobrak paksa oleh Rama untuk kemudian digunakan sebagai gudang penyimpan barang-barang tidak terpakai yang masih terpajang di dalam bangunan tersebut, serta beberapa ajimat dan sisa-sisa sesaji yang didapati di hampir setiap sudut-sudut ruang bangunan ini. Kami semua sepakat beres-beres hanya sampai jam kerja selesai, pukul 5 sore. Selebihnya, belum ada yang berani di tempat itu sampai malam. Setiap pulang, pasti selalu serentak. Sampai pada hari keempat, pekerjaan sudah sangat menumpuk. Setelah 3 hari tidak tersentuh. Khususnya untuk divisiku. Minggu ini kami ada deadline propose strategi marketing plan ke klien. Jadi mau gak mau, lembur adalah satu-satunya pilihan yang disepakati bersama oleh satu divisi. Hari itu, aku datang paling awal. Aku bertugas standby sejak pagi buta menunggu Pak Junadi untuk mendapatkan approval dan menerima arahan yang mana kemudian diteruskan ke tim sebagai to-do list pekerjaan. Sekitar pukul 6 pagi aku sudah membuka gerbang kantor. Maklum saja, sejak kepindahan ke sini kami belum mendapatkan satpam baru pengganti Pak Nanang yang memutuskan berhenti bekerja dengan alasan jarak yang terlalu jauh membuat gajinya terasa tidak sepadan alias habis di ongkos. Suasana pagi di sana sangat dingin dan sepi. Jarak ke rumah penduduk dibatasi oleh bidangan sawah. Aku menaruh tas di ruang kerjaku yang terletak di bagian belakang rumah ini. Ruang kerja divisiku berhadapan langsung dengan halaman taman belakang yang luas. Saking luasnya, terdapat 4 pendopo di sana yang difungsikan sebagai ruang rapat outdoor sekaligus menjadi tempat mengambil jeda mencari inspirasi kerja. Pagi itu, daripada sendiri di ruangan yang masih sepi, aku lebih memilih merokok di salah satu pendopo halaman belakang. Merokok dan menikmati secangkir kopi adalah cara terbaik untuk menikmati pagi. Akan tetapi, tidak pada hari itu. Baru 3 hisapan pertama, aku melihat kursi goyang di pendopo seberang bergerak. Seksama aku perhatikan, memang seperti ada yang duduk di sana. Posisi kursi goyang itu membelakangiku, jadi aku tidak melihatnya cukup jelas. Aku coba mendekat dan benar saja, perempuan berambut panjang sedang duduk di kursi goyang itu. Aku datang menghampiri, ternyata itu adalah Elisa, rekan satu divisiku. "Sa, tumben amat datang pagi," sapaku. Elisa masih santai duduk di kursi tersebut membelakangiku. "Pak Junadi belum datang nih," lanjutku basa-basi. Elisa masih tidak menjawab. Aku melanjutkan hisapan rokokku. Tidak lama ponselku bergetar. Aku melihat pesan masuk dari WhatsApp grup. "Arga, bukain gerbang, orang sama Elisa di depan." Seketika aku melongo, melihat sosok di hadapanku semakin menggoyangkan kursi itu dengan tingkat kecepatan tidak wajar. Aku merinding hebat. Kursi goyang di hadapanku mengayun semakin cepat. Aku teringat, tadi ketika aku masuk, memang aku mengunci lagi gerbang dan tidak mungkin ada yang bisa masuk lagi tanpa kunci dariku. Logikaku menyentak dan nyaliku menciut. Lantas, siapa wanita mirip Elisa di hadapanku ini?
Tanpa pikir panjang, aku langsung berbalik arah dan lari ke depan. Di depan sudah ada Arga dan Elisa yang berboncengan motor. Aku membukakan gerbang itu dengan tergesa. Pagi-pagi dingin gini, kok Mane kerengetan, Rip? Habis ngapain, Mane? Celetuk Arga membuatku kesal. Jangan ke dalam dulu deh, mending kita ngopi di depan dulu yuk. Udah dengerin orang, jangan nolak, nanti orang ceritakan. Ucapku memaksa. Mereka yang masih terheran-heran akhirnya menuruti. Aku menceritakan kejadian barusan ke Arga dan Elisa, tetapi mereka malah tidak percaya. Ceritaku malah diselewengkan menjadi jokes yang menurutku sama sekali tidak lucu. Percaya sama orang, tempat ini gak beres. Ya maklum lah Rif, namanya juga rumah lama kosong, kita aja belum terbiasa, ucap Elisa. Aku mencoba mengabaikan kejadian pagi tadi karena tidak ingin merusak mood kerja tim. Hari itu kami fokus mengejar deadline dan sebagaimana yang diprediksikan, pekerjaan kali ini membutuhkan waktu lembur. Hari lembur pertama, siapa sangka juga menjadi awal mula petaka. Pukul 5 sore jam pulang kantor, kami ambil jeda rehat sejenak. Pada jam pulang anak-anak selalu ramai dan riuh, tidak bedanya anak sekolahan dengar suara bel pulang. Kalian serius pada lembur nginep di kantor? Ujar Usi. Ya gimana lagi? Semangat deh, nanti ditunggu testimoninya ya, ledek Usi, disambut oleh tawa anak-anak. Mereka bubar kantor dengan cepat. Aku pergi ke pendopo untuk merokok. Seketika aku teringat dengan kejadian pagi tadi, yang rasanya sosok itu benar-benar nyata. Arga menghampiriku. Dia bertanya memastikan posisi di mana aku melihat sosok wanita mirip Elisa itu. Aku menunjuk ke kursi goyang di pendopo seberang yang posisinya tidak berubah sejak pagi tadi. Orang percaya sama Maneh, orang gak mau anak-anak yang lain panik. Nanti malam ada 2 cewek, Elisa sama Hana. Kalau bisa perhatiin mereka, apalagi si Hana itu sensitif orangnya, ujar Arga. Dia merupakan tim leader divisi kami. Oh ya, total yang menginap lembur ada 5 orang. Aku, Arga, Oga, Elisa dan Hani. Kami semua sudah sedia persiapan lembur menginap. Apalagi para cewek-cewek, mereka seperti bawa banyak pakaian dan cemilan seperti orang mau camping. Malam hari kantor ini sudah sepi dan gelap. Beberapa spot ruangan belum dipasangkan lampu. Sensasi berada di rumah tuanya sungguh terasa kala malam. Gila boy, ini sih lembur rasa uji nyali, setus Oga. Udah jangan ngomong sembarangan. Pukul 8 malam, Oga tanpa segan-segan memutuskan untuk mandi karena merasa suntuk katanya. Setelah mandi cukup lama, hampir 1 jam, Oga baru balik ke ruangan dengan celotehan heboh. Dia menuduh kami mengerjai dia dengan memainkan saklar lampu. Gak lucu tahu, mainin lampu kamar mandi, nanti konslet tahu rasa, oceh Oga. Kami semua saling menoleh satu sama lain. Kita menjelaskan bahwa sedari tadi kami berempat tidak keluar dari ruangan ini. Oga tidak percaya karena dia merasa mendengar suara langkah kaki saat dia berteriak memanggil nama aku dan Arga. Gak lucu sumpah bercandanya. Terus siapa tadi yang matiin air? Parah sih, orang lagi sampoan. Gak, mesin air ada di mana saja, kita nggak tahu. Boro-boro mau ngerjain ente. Kemudian suasana hening. Oga mulai melunak dan percaya setelah melihat ekspresi kami semua benar-benar serius. Akhirnya Arga mengakhiri perdebatan dan mengalihkan ketegangan dengan mentraktir kami makan malam yang dipesan via ojek online. Kami pun lanjut bekerja sembari menunggu makanan tiba. Rasanya udara di sini terasa dingin menembus ke kulitku. Tetapi sebaliknya, keringat menetes deras di kening Oga. Dia juga terus menggaruk-garuk kulitnya karena merasa gatal. Oga yang mengeluh kegerahan memutuskan untuk bekerja di pendopo halaman belakang. Biar dapat angin sekalian bisa merokok katanya. Tidak ada yang menahan, Oga pun keluar membawa laptopnya. Brak! Suara ketikan keyboard dari tiap-tiap laptop terhenti begitu mendengar suara seperti kardus besar terjatuh dari ruang tengah. Paling Oga gak bisa diam, celetuk Hana. Tidak lama berselang terdengar suara langkah kaki berlari-lari di ruang tengah. Kami menatap satu sama lain. Sesungguhnya kami tidak yakin kali ini ulah Oga karena suara langkah kaki itu cukup ramai.
seperti suara anak-anak sedang bermain lari-larian lalu menjatuhkan beberapa barang. Mendengar hal tersebut, kami hanya saling menatap. Tidak ada satupun dari kami yang berani berbicara membahas soal suara-suara tadi. Hana dan Elisa merapatkan kursi mereka satu sama lain menjadi lebih berdempetan. "Udah, lanjut kerja aja," ucap Arga. Suara langkah lari-lari itu kini berpadu dengan suara anak kecil tertawa riang. Suara itu terdengar jelas menggema. Kami semua terdiam. "Mau aku periksa?" "Jangan, udah, semua di sini saja. Lanjut fokus kerja," balas Arga. Aku pun menyetujuinya. Lagi pula sebenarnya kalaupun harus memeriksa ke depan, aku tidak mungkin sendiri. Minimal memanggil Oga untuk ikut menemani. Suasana malam itu benar-benar mendadak gak enak banget. Hana pun mulai mengeluh merasa punggungnya berat. Dia terus-menerus mengusap tengkuk lehernya. Aku merasa dari sini situasi makin tidak beres. Tak tak tak. Pintu ruangan kerja kami terketuk keras. Semua menatap satu arah ke pintu. Ketukannya semakin keras dan bertempo cepat. Arga bangun dari kursinya. Dia berjalan perlahan ke arah pintu. Sekali lagi Arga menoleh kepada kami yang menyaksikannya dengan wajah tegang dari kursi masing-masing. Kulihat Arga menarik nafas panjang, kemudian membuka pintu dalam sekali sentakan. Kita semua terbelalak melihat Oga bermandikan keringat dan tubuhnya gemetar. "Oga?" Kami semua kaget. Nampak bentol-bentol merah sangat banyak di kulit Oga. Nafasnya terengap-engap. Oga seperti orang yang ingin bersuara, namun gagap dan tertahan. "Air, cepat air!" teriak Arga. Elisa dengan sigap memberikan satu gelas air mineral. Air itu diminum Oga dalam sekali tegukan. Nafas Oga masih terengah-engah seperti orang habis lari maraton. "Oga, kamu tenang, tarik nafas." Arga menenangkan. Setelah nafasnya lebih teratur, Arga mengiring Oga untuk duduk di kursi. Kemudian satu pertanyaan dari mulut Arga keluar mewakili semua kepala. "Kenapa?" Oga menjulurkan tangan padaku, isyarat meminta satu gelas air lagi. Aku ambilkan. Dia meminumnya, lagi-lagi dalam satu kali teguk. "Elisa, jujur sama aku, tadi kamu ke belakang gak?" tanya Oga. Elisa menjawab dengan menggeleng. "Enggak gak, dari tadi kita semua gak ada yang keluar ruangan ini." "Kan, sesuai dugaanku," balas Oga. Dia mengusap-ngusap dadanya sendiri. Kami semua menatapnya tegang. "Tadi aku ngelihat Elisa di kursi goyang pendopo pojok. Aku panggil gak nyaut. Aku deketin juga gak nengok. Diajak ngobrol diam aja." Oga memulai cerita. Jadi begini. Karena penasaran, Oga menghampiri Elisa yang terduduk di kursi goyang. Namun Elisa tetap tidak menjawab ketika disapa. Posisi kursi itu membelakangi Oga. Tiba-tiba bergerak mengayun. Lama-lama ayunannya semakin kencang tidak wajar. Oga mundur beberapa langkah. Setelah mendengar Elisa yang terayun kencang di kursi, justru malah ketawa aneh. Ketika berbalik badan ingin berlari, langkahnya terhenti dan tubuhnya mematung ketika melihat penampakan di lorong toilet yang terletak persis di hadapannya. Berdiri tegap makhluk hitam setinggi atap lorong. Sampai kepala makhluk itu agak merunduk karena terlalu tinggi. Badannya besar berbulu lebat. Matanya merah menatap tajam ke arah Oga. Dirinya ingin berteriak, namun lidahnya mendadak keluh dan lehernya menyempit seperti ada yang mencekik. Sekujur tubuhnya semakin gatal dan mulai nampak jelas benjolan-benjolan merah menyebar di permukaan kulit Oga. Wanita berwujud Elisa di belakang Oga tertawa semakin keras. Terdengar suara langkah menyeret dari arah belakang mendekatinya. Oga sulit menoleh. Tubuhnya benar-benar mematung. Namun bisa dia pastikan langkah itu bersumber dari wanita berwujud Elisa yang mulai mendekatinya. "Astagfirullahaladzim," dalam batin Oga menyebut kuat. Dia mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan tenaganya untuk mengerahkan tubuh dan berlari sekencang-kencangnya menuju ke ruang kerja tempat rekan-rekannya berada. Sepanjang langkahnya menuju ruangan, Oga tidak bisa berteriak. Lehernya terasa semakin menyempit, bahkan dada Oga mulai terasa sesak. Dia mengetuk keras pintu ruangan. Setelah beberapa saat diabaikan, beruntung Arga segera membukakan pintu.
Satu tepukan dari Arga ke punggung Olga seolah membuka jalur nafasnya hingga Olga terbatuk-batuk kemudian diberi air. Aku udah mulai curiga kalau itu bukan Elisa pas dia mengayun kursinya cepet banget. Dan ketawanya pokoknya bukan Elisa banget. Olga menutup ceritanya. Badan ente kenapa jadi pada bentol-bentol gitu gak? Nggak tahu. Dari pas mandi tadi langsung gatal terus jadi pada begini. Olga menunjukkan bentolan di sekujur kulit tangannya. Para wanita refleks menutup matanya karena ngilu. Bentolan itu menjalar banyak sekali. Terdengar suara wanita tertawa menggema dari arah halaman belakang. Kami semua sontak saling menatap tegang. Duh, pasti si cewek yang nyamar jadi Elisa tadi tuh, celutuk Olga dengan suara gemetar. Seketika bulu-buluku meremang. Nampak Hana memegang erat lengan Elisa. Kami semua merinding hebat. Olga bahkan merapatkan kursinya ke Arga. Gimana nih guys? Suara Olga gemetar ketakutan. Aku pun bingung. Perasaan takut campur cemas seketika menyergap. Suasana di ruangan menjadi mencekam tidak karuan. Tidak satu pun dari kami kecuali Hana yang pernah mengalami kejadian mistis seperti ini. Kalau Hana, jangan ditanya. Dia termasuk orang sensitif. Seringkali izin kantor sakit. Alasannya karena habis kerasukan. Keberadaan Hana justru salah satu yang paling mengkhawatirkan saat ini. Wanita itu tidak henti tertawa. Kali ini suaranya terdengar semakin dekat. Berikut tertangkap telinga suara langkah kaki menyeret. Kami semua menduga makhluk itu sepertinya mendekat ke ruangan kita dari arah halaman belakang. Kami semua hening dalam ketakutan, sama-sama menyimak suara misterius yang menebar ancaman itu. Suasana ruangan menjadi panas. Keringatku menetes deras ke kening. Aduh guys, ini gak beres ini. Aku udah lemes banget. Hana mulai merengek ketakutan. Suara tawa itu menjadi semakin nyaring. Derap langkah menyeret pun terdengar semakin mendekat. Jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Cemas menanti apa yang berikutnya terjadi. Hana menangis ketakutan. Arga pun mematung seperti menemui jalan buntu. Dak. Lampu bohlam LED 15 watt yang baru kemarin kupasang seketika meledak. Ruangan kami gelap total. Kami semua terkejut dan suara jeritan panik pun pecah. Keluar! Komando Arga disusul oleh lari 1000 langkah menuju ruangan tengah. Satu-satunya ruangan yang menurut kami paling aman. Selain arahnya menjauh dari halaman belakang, juga letaknya yang dekat dengan pintu utama. Meskipun lari keluar rumah, juga belum tentu jadi solusi. Suara wanita itu berhenti. Kami menghela nafas lega, badan kami melemas. Kaki-kaki gemetar, tubuh kami semua bersandar ke sofa. Hawa masih terasa panas. Bajuku sudah lepek oleh keringat. Aku sholat dulu, ucap Arga. Dia menjadi orang pertama yang mengambil inisiatif. Arga sholat di salah satu ruangan dekat ruangan tengah yang memang dialihfungsikan sementara menjadi tempat sholat. Sayangnya, sajadahnya baru ada satu. Jadi kami harus sholat bergantian. Sampai tiba giliranku sholat. Aku mengambil wudhu di kamar mandi dalam ruangan. Ruangan ini lampunya sudah redup, jadi agak remang-remang gitu. Aku berupaya mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan mengusir segala pikiran negatif yang menyelimutiku. Baru saja takbir pertama, aku merasa di belakangku ada sosok lain yang mengikuti gerakan sholatku. Kala itu benar-benar mengganggu konsentrasiku. Aku berpikir kalaupun itu Olga yang memaksakan untuk sholat bareng, harusnya dia menepuk pundakku untuk memulai jamaah. Ketika sujud rakaat pertama, jemari kakiku merasa menyentuh sesuatu. Aku mengeraskan suara takbir, mencoba menguasai kendali berani dalam diri. Sampai pada ketika aku bangun sujud rakaat kedua, betapa terkejutnya aku kala melihat di hadapanku sosok wanita berwajah gosong mengenakan mukena yang mengikut gerakan sholat di hadapanku. Kami sholat berhadap-hadapan. Bisa dibayangkan, tubuhku lemas gemetar, terduduk di antara dua sujud. Sosok itu persis sekitar 2-3 langkah di depanku. Dia mengikuti gerakan sholatku, namun membelakangi kiblat atau menghadap ke arahku. Nampak jelas wajah kosong tanpa bola mata hitam, putih semua. Aku kehilangan fokus. Aku sempat mematung beberapa saat. Dalam hati terus mengucap istighfar,
pikiranku menemui jalan buntu. Entah mengapa aku memutuskan untuk meneruskan sholat. Aku lanjutkan sujud. Sosok itu juga sujud mengikutiku. Kurasakan kini ujung kepala kami saling bersentuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sosok di hadapanku ikut mengucapkan takbir. Sumpah, jika mengingat momen itu, aku masih merinding dan lemes sampai sekarang. Kala itu rasanya bukan lagi ingin teriak, tapi ingin nangis. Aku coba melanjutkan sholat dengan mata terpejam. Di rakaat terakhir, aku merasa sosok itu sudah tidak ada. Namun aku belum berani membuka mata. Sampai pada mengucapkan salam, mataku terbelalak. Refleksku berteriak begitu melihat wajah sosok itu muncul di sisi kiri ketika aku tengok salam. Wah, aku lari sekencang mungkin ke ruangan tengah. Semua mata tertuju padaku. Ente kenapa? Tanya Oga mewakili. Itu ada... Aku menjawab dengan tergagap. Mereka memprotes, menganggap aku bercanda di situasi genting. Kalian pada lihat sendiri aja deh sana. Arga berjalan ke ruangan sholat memeriksa, namun dia tidak menemukan apapun. Dengan nafas yang tersegal-segal, aku menceritakan kepada mereka perihal apa yang aku alami barusan. Arif nggak bohong, mereka ada. Mereka nggak suka sama kita di sini. Celetuk Hana. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.